Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoke. Sejalan dengan perjalanan perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan, TNI Angkatan Darat tumbuh dan berkembang melalui proses yang panjang. Pada tanggal 23 Agustus 1945, dibentuklah suatu wadah untuk menyatukan berbagai organisasi perlawanan rakyat yang bernama Badan Keamanan Rakyat. Di tengah berkembangnya situasi pada saat itu, Badan Keamanan Rakyat mengalami beberapa perubahan nama, yaitu Tentara Keamanan Rakyat, Tentara Keselamatan Rakyat, Tentara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia. Peristiwa pertempuran di Ambarawa pada 15 Desember 1945 menjadi sumber inspirasi untuk menjadikan hari kelahiran TNI Angkatan Darat pada tanggal 15 Desember sebagai Hari Juang Kartika. Hakikat prajurit TNI Angkatan Darat adalah tentara yang mendarmabaktikan jiwa, raga, dan pikiran untuk senantiasa menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jati diri prajurit TNI Angkatan Darat sebagai tentara rakyat adalah tentara yang berasal dari rakyat Indonesia. Sebagai tentara pejuang adalah tentara yang berjuang menegakkan NKRI dan tidak mengenal menyerah dalam menjalankan tugasnya. Sebagai tentara nasional adalah tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas dengan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, golongan, dan agama. Sebagai tentara profesional adalah tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi dengan baik, tidak berpolitik praktis, dan dijamin kesejahteraannya serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Sebagai alat negara di bidang pertahanan darat, TNI Angkatan Darat menjalankan tugas operasi yang terbagi dalam operasi militer perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP). Operasi militer perang dilakukan dengan mengerahkan segenap komponen pertahanan negara, di mana kekuatan Matra Darat sebagai komponen utama dalam kerangka pertahanan militer. TNI Angkatan Darat merencanakan perencanaan strategis dan mengimplementasikannya dalam bentuk gelar kekuatan. Bentuk operasi militer yang pernah dilakukan adalah Operasi Pembebasan Irian Barat atau Trikora, Operasi Penumpasan DITII, Republik Maluku Selatan RMS, PRRI Permesta, G30S PKI, Operasi Penumpasan Gerakan Aceh Merdeka, Operasi Penumpasan Organisasi Papua Merdeka, Operasi Penumpasan Teroris di Poso, dan Operasi Pembebasan Sandera di Somalia. Penggunaan kekuatan Matra Darat pada OMSP diselenggarakan dalam bentuk-bentuk tugas operasi untuk kepentingan pertahanan negara dan pertahanan nasional yang meliputi membantu tugas pemerintahan di daerah guna mempercepat pembangunan di daerah, membantu menanggulangi dampak akibat bencana alam dan memberikan bantuan kemanusiaan, bekerja sama dengan Polri dalam kaitannya dengan tugas keamanan dan ketertiban, menjaga keamanan wilayah perbatasan di pulau-pulau terluar.
Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok dan tugas-tugasnya, TNI Angkatan Darat menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu fungsi utama, fungsi organik militer, fungsi pembinaan, fungsi teknis militer umum, fungsi teknis militer khusus, fungsi pengawasan dan pemeriksaan. Fungsi pembinaan meliputi pembinaan doktrin, pendidikan dan latihan, pembinaan intelijen, pembinaan teritorial. Fungsi teknis militer umum terdiri dari infanteri, kavaleri, artileri medan, artileri pertahanan udara, penerbangan, zeni, perhubungan, peralatan, pembekalan angkutan, kesehatan, polisi militer, ajudan jenderal, topografi, hukum, keuangan. Fungsi teknis militer khusus terdiri dari pasukan khusus, cyber. Fungsi teknis khusus terdiri dari jasmani militer, pembinaan mental, psikologi, penelitian dan pengembangan, sejarah, informasi dan pengolahan data, penerangan, kelaikan, dan pengadaan. TNI Angkatan Darat diorganisasikan dalam tingkat markas besar, Komando Utama, Badan Pelaksana Pusat, Lembaga Pendidikan. Dalam tingkat markas besar, pimpinan TNI Angkatan Darat dijabat oleh Kepala Staf Angkatan Darat. Di tingkat Komando Utama terdapat Kostrat dan Kopassus sebagai Komando Utama Operasional, Kodam sebagai Komando Utama Kewilayahan, dan Kodiklat sebagai Komando Utama Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan. Prajurit TNI Angkatan Darat juga mampu untuk menorehkan prestasi yang membanggakan dalam kejuaraan menembak yang bertajuk Australian Army of Skill Arms Meet, ASEAN Armies Rifle Meet, Brunei International Skill at Arms Meet. Prajurit TNI Angkatan Darat selalu menjadi juara umum. TNI Angkatan Darat sebagai garda terdepan pertahanan nasional selalu siap memberikan yang terbaik demi keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedaulatan suatu bangsa adalah hal mutlak yang tidak bisa ditawar. Dengan dedikasi dan pengorbanan yang begitu besar, semakin menegaskan dan menasbihkan TNI Angkatan Darat sebagai World Class Army.